warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungannya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertema Ikhlas, Akhlak Indah yang Berhadiah Jannah. Sahabat, pernahkah kita merasa kagum ketika melihat orang yang begitu mulia akhlaknya, ketika bertemu dengannya, begitu tulus senyumannya, dan saat kita bertemu dengannya atau berdekat dengannya, sangat nyaman hati kita karena luhur budi pekerti dan tutur katanya. Amanah tubuh yang Allah ciptakan ia gunakan dengan begitu sempurna untuk beribadah dan ikhlas membantu sesama. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan gambaran akhlak pada diri ini? Sangat mudah tersulut emosi, hal kecil dibesar-besarkan, kemudian bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Cita-cita ingin Allah hadiahkan surga, namun ketika melihat hati, amal, rasanya jauh sekali dari derajat ingin dicapainya cita-cita. Astaghfirullahaladzim. Melihat manusia biasanya yang memiliki akhlak mulia, kita begitu terpesona. Bagaimana dengan manusia yang sempurna, yang memiliki akhlak yang sempurna, yakni Rasulullah SAW, yang sangat mulia, sampai Allah pun mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu kunci untuk memiliki akhlak yang mulia dapat kita raih dengan hati yang ikhlas, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah, orientasinya kehidupannya itu hanya kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan yang terbaik sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik. Karena kematian yang baik akan kita raih jika kita selalu berpikir, berhati, berkata, dan berakhlak yang baik. Karena seseorang itu akan meninggal dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ada kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya. Jadi, ketika Muhammad Ali itu ingin berbuat maksiat, maka ia akan menyalakan korek api itu dan diletakkan di telapak tangannya. Ketika korek api itu terkena telapak tangan, maka kulit itu rasanya akan panas. Maka dari itu Muhammad Ali ketika menyalakan korek api, dia akan merasa kepanasan dan dia sadar di dunia pun sudah panas seperti ini, apalagi nanti ketika di akhirat. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama seperti beliau? Mencoba membuat daftar bagian-bagian anggota tubuh yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia, seperti halnya menggigit sedikit lidah ketika akan berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain. Lidah yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia ini bahkan banyak sekali membuat orang itu tergelincir ke neraka gara-gara lisan yang berdosa. Walaupun amalan ibadah yang wajib dan sunnah sudah sangat rajin dilakukan. Astaghfirullahaladzim. Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW dan menginginkan berjumpa dengan beliau, tapi untuk mengikuti apa yang beliau contohkan, mengapa
kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih ini? Kenapa kita masih mendahulukan hawa nafsu, ego, dan memilih-milih berakhlak mulia pada orang yang baik saja kepada kita? Padahal Rasulullah itu tidak pernah memilih-milih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah berbuat baik itu kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang menzoliminya, menyakitinya. Bahkan Rasulullah itu tetap berhusnuzon pada Allah dan tetap mendoakan mereka sampai keturunan mereka agar suatu hari Allah izinkan mereka untuk beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah. Begitu, Masya Allah kan? Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Ahlaka ahasinakum qiyamati yaumi majlisan minni wa aqrabikum ilayya ahabbikum min ini." Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis Tirmizi. Terkadang kita merasa sudah melakukan amalan surga dengan menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Namun, kita sendiri belum tahu apakah Allah itu sudah menerima amal ibadah kita atau belum. Kita bangga amal itu, sampai merasa sangat berharap dari amalan tersebut kita akan masuk ke surga. Namun, ketika kita berkaca pada akhlak, rasanya surga itu belum dekat. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud nih, melakukan puasa sunnah. Minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain dan memberikan senyuman yang tulus pada sesama. Ya, karena amalan ibadah akhlak mulia yang melibatkan sesama dengan manusia itu lebih sulit dibandingkan dengan amalan yang kita lakukan sendiri. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, "Khulaqa ahsanuhum imanan mu'minina a'mal." Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, sahabat, semoga kita semangat memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang tulus, yang mulia, yang ikhlas melakukan semua amal ibadah karena mengharap ridho Allah. Semoga Allah karuniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.